Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala saykhul musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akidah dan akhlak dalam bermuamalah, yang materinya yaitu tentang hadis tentang peringatan. Yang hadis yang pertama yaitu menjelaskan tentang mengurangi takaran dan timbangan. Yang kedua yaitu memanipulasi data dan penipuan. Terus selanjutnya langsung saja, marilah kita mulai pelajaran di siang hari ini bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Hadis yang pertama yaitu hadis yang menjelaskan tentang peringatan bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Di dalam hadis kali ini akan dijelaskan 5 sebab Allah menurunkan azab bagi makhluknya. Dan salah satu dari 5 sebab itu akan kita bahas pada makalah kali ini. Yaitu salah satunya yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Saya bacakan hadisnya. Ya ma'syaral muhajirin, khisalin khamsi idza ibtulitum bihinna wa'udzu billahi an tadrikuhunna lam tabhar al-fahishata fi qaumin qawun hatta yu'linu biha illa fasyafihim at-ta'una wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladina madaw lam yanqusu al-mikala wal mizana illa akhidu bisinina wa shiddatil maunati wajawris sultani alaihim. Wahai sekalian kaum muhajirin, ada 5 hal yang jika kalian terjatuh ke dalamnya, dan aku berlindung kepada Allah, supaya kalian tidak menjumpainya atau diuji dengan 5 perkara tersebut. Jadi Nabi Muhammad telah memperingatkan kepada kaum muhajirin atas 5 hal yang ketika umat-umatnya Nabi Muhammad melakukan hal itu akan dijatuhkan azab. Dan Allah meminta perlindungan dan Nabi Muhammad meminta perlindungan kepada Allah supaya umat-umatnya dijauhkan dari perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut akan dijelaskan di sini. Yang pertama, sekilas saja, zina. Perbuatan zina, jika kita umat Nabi Muhammad melakukan perbuatan itu, maka di hadis ini dijelaskan akan mendapatkan azab, yaitu berupa datangnya penyakit-penyakit yang aneh. Di sini disebutkan seperti semacam penyakit taun. Terus kedua, mengurangi takaran dan timbangan. Nah, yang kedua ini yang akan kita bahas pada materi pagi kali ini, yaitu mengurangi takaran dan timbangan. Jika umat Nabi Muhammad, kita semua melakukan perbuatan ini, maka azab yang akan kita dapat yaitu berupa paceklik dan kesusahan. Paceklik itu mencari rezeki yang sulit, di mana di zaman itu seperti di era berapa ya? Di era 98 atau berapa itu kan
ada krisis moneter. Nah, semacam itu bisa disebut dengan era paceklik dan kesusahan. Jadi banyak orang-orang susah, banyak orang-orang kelaparan, kesulitan dalam berekonomi juga. Yang ketiga yaitu menahan zakat. Menahan zakat di sini bukan berarti menahan bukan berarti gimana ya. Pokoknya intinya menahan zakat tuh enggan mengeluarkan zakat gitu. Jadi tidak mengeluarkan zakat, kan zakat wajib tuh bagi umat muslim. Jika tidak melakukan maka akan mendapat azab, yaitu tidak turun hujan, yaitu rahmat Allah. Yang selanjutnya itu yang keempat, melanggar perjanjian Allah. Melanggar perjanjian Allah itu maksudnya kita dahulu sebelum muncul ke muka bumi ini, kita sudah membuat perjanjian Allah, perjanjian kepada Allah di zaman azali. Nah, jika kita melanggar perjanjian tersebut, maka Allah akan menurunkan azab, yaitu berupa dimusuhi orang-orang kafir dan hartanya akan dirampas. Ini bukan berarti secara real nyata begitu, bukan. Sekarang ini kita hanya tidak merasa saja bahwa kita sudah dijajah oleh orang-orang kafir, walaupun penjajahan itu secara pelan-pelan atau secara kelihatan lah, seperti investor atau dibajak dengan produk-produk dari orang kafir. Terus selanjutnya yaitu yang kelima, pemimpin yang melanggar hukum Islam. Pemimpin yang melanggar hukum Islam, di situ akan mendapatkan azab. Jika pemimpin itu melanggar hukum Islam, semua hukum Islam, akan mendapatkan azab, yaitu akan diperselisihkan satu sama lain, antar pemimpin dengan rakyat atau dengan menteri-menterinya. Terus ini yang hadis pertama. Selanjutnya hadis kedua, yaitu menjelaskan tentang peringatan tentang manipulasi data dan penipuan. Memanipulasi itu hampir sama dengan memalsukan, meniru, atau yang lainnya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina as-salah falaysa minna wa man ghashana falaysa minna, rawahu Muslim. Isinya yaitu jika umat Nabi Muhammad melakukan perbuatan ini, yaitu berupa memanipulasi data dan penipuan, maka dianggap bukan sebagian dari golongan kita, yaitu golongan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Di dalam makalah itu diterangkan bahwa ada suatu cerita bahwa ketika Nabi Muhammad lewat di pasar, lalu beliau menjumpai tumpukan makanan di sana. Beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Tiba-tiba terasa tangannya menyentuh sesuatu yang basah dalam tumpukan makanan tersebut. Beliau lalu bertanya kepada pedagang makanan tersebut, "Apa yang basah ini, hai kau yang mempunyai makanan?" Lalu yang pedagang menjawab, "Wahai Rasulullah, makanan itu terkena air hujan." Lalu Rasulullah bersabda hadis ini. Nah, dari situ yang bisa dikategorikan sebagai penipuan, yaitu ketika kita menjual sesuatu barang, tetapi kita tidak menjelaskan tentang kalau barang itu cacat atau mempunyai kekurangan, itu bisa digolongkan sebagai penipuan. Mungkin itu saja penjelasan dari kedua hadis. Selanjutnya yaitu
biografi Ibnu Umar. Di sini ada tiga tokoh yang aslinya, tapi yang dua tokoh Abu Hurairah dan Imam Muslim sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi biografi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nama asli Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau adalah putra dari khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Terus beliau lahir pada tahun 612 Masehi dan wafat tahun 693 atau 696 Masehi atau 72 atau 73 Hijriah. Keahlian beliau Ibnu Umar yaitu pada bidang ilmu fikih dan hadis. Terus hal-hal yang bisa dipetik pelajaran dari Ibnu Umar yaitu pertama, rajin dan antusias. Ibnu Umar beliau itu orangnya rajin dan antusias dalam menuntut ilmu. Beliau pernah disinggung ketika belajar oleh Rasulullah dan juga para tokoh-tokoh senior yang jauh lebih tua darinya, yaitu berupa rajin dan antusias dalam menuntut ilmu membuat seseorang fokus untuk belajar dan mencari tahu tanpa mengenal lelah. Fokus dan konsisten akan membuat konsentrasi itu tidak tergoda dengan sesuatu yang lain. Bisa dibaca di makalahnya. Yang kedua yaitu meneladani ahli ilmu, meneladani para pakar ilmu hadis, ilmu fikih atau ilmu lainnya. Beliau itu sangat haus sekali dengan ilmu. Terus selanjutnya yaitu wara' dan zuhud. Apakah yang disebut wara' dan zuhud? Wara' yaitu orang yang bersikap dan berperilaku idealis dalam menjalankan agama. Orang wara' tidak hanya menjalankan perintah yang wajib dan menjauhi larangan yang haram. Tetapi lebih dari itu, orang wara' juga berusaha menjalankan yang sunnah dan menjauhi yang makruh dan subhat dengan tujuan untuk mencapai kesempurnaan dalam beragama. Zuhud itu bisa diartikan menjauhi perkara-perkara dunia berupa harta atau harta tahta wanita. Bisa dibilang begitu. Bukan berarti menjauhi itu tidak menggunakan sama sekali, cuma secukupnya saja gitu. Selanjutnya yaitu tawadhu. Walaupun beliau adalah orang yang ahli dalam bidang ilmu fikih dan hadis, beliau sangat tawadhu dengan semua ilmu yang ia miliki. Beliau tidak sombong atau yang lainnya. Terus yang kelima yaitu dermawan dan sederhana. Ibnu Umar, beliau itu adalah seorang yang kaya. Dia dikenal sebagai pengusaha sukses dan beliau juga menerima tunjangan dari Baitul Mal. Namun sebagian besar itu diberikan kepada fakir-fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu gitu. Terus kesederhanaan dan kedermawanan adalah dua hal yang saling berkaitan di dalam diri Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Selanjutnya dermawan dan sederhana sudah. Terus beberapa keistimewaan dari Ibnu Umar itu sangat layak sekali lah untuk kita semua mencontohnya.
walaupun belum bisa walaupun belum bisa semua ya, setidaknya kita bisa mencontohnya satu persatu. Semua itu butuh proses, ya enggak. Terus mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhiri presentasi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan Ustadz Muammar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terus jika ada lebih itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu datangnya dari kebodohan saya sendiri. Wa'alafu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok gak mati? Jangan lupa like, comment, and subscribe.